Oke, kita langsung menuju ke Peggy Setiawan dan juga Mbak Sugianti selaku pengacara Peggy Setiawan. Kalau tadi kan Peggy Setiawan menyampaikan ya bahwa siap kalau misalnya dibutuhkan keterangannya sebagai saksi di sidang PK Sakatatal. Ini relevansinya apa kalau menurut tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan? Karena kan Peggy tidak mengenal terpidana, juga status hukum sebagai tersangka dibatalkan kemarin. Betul, kalau misalnya keterkaitannya sih sebenarnya tidak ada. Cuma kalau memang dari pihak Sakatatal mau menjadikan putusan Peggy itu adalah sebagai novum, karena di sini ada banyak SOP dari penyidik yang tidak dilakukan, seperti yang terjadi pada Sakatatal pun, karena ini kan ada laporan. Harusnya Sakatatal kan dilakukan pemanggilan terlebih dahulu untuk dimintain keterangan, tapi kecuali memang Sakatatal itu tertangkap tangan pada saat itu. Sakatatal kan bukan tertangkap tangan, tapi dia sedang berada pada saat itu berada setelah ngisi bensin dengan pamannya, kemudian Sakatatal ditangkap. Seharusnya Sakatatal dilakukan pemanggilan terlebih dahulu secara patut, karena ada pelapor seperti itu. Mungkin barangkali dari pihak Sakatatal atau pihak pengacara mau menjadikan bahwa ini adalah bisa dijadikan novum putusan dari pra-peradilan Peggy ini. Kita siap membantunya, memfasilitasi kalau memang putusannya akan dijadikan novum seperti itu. Dan mungkin Peggy pun secara kemanusiaan kalau memang ada celah bisa membantu Sakatatal, yang bisa membantu, tapi sebenarnya memang tidak ada keterkaitannya. Baik, kita ke Peggy Setiawan terlebih dahulu. Peggy kan katanya mengenal salah satu terpidana yang bernama Sudirman, teman satu sekolah waktu SD. Apakah selain di SD ini pernah bertemu dengan Sudirman, Peggy? Iya, selamat siang. Selamat sore. Perihal Sudirman itu saya cuman kenal SD aja sih. SD-nya di mana, Peggy? Misalkan bertemu udah lama nggak bertemu. Di SD Pelandakan, Cirebon. Oke, terakhir kali ketemu Sudirman kapan, Peggy? Sudah lama banget sih, Bu. Kira-kira tahun berapa? Seingat Peggy? Ya sekitar saya waktu masih SMP sih, kalau sekolah SMP kan saya dekat rumah mereka, seperti itu, rumah Sudirman itu. Oke, jadi dekat sama rumah Sudirman. Itu sampai sekarang atau gimana? Rumahnya dekat itu? Iya, benar. Oh, sampai sekarang rumahnya dekat ya, tapi nggak pernah? Iya, benar. Komunikasi, tegur sapa gitu nggak pernah ya? Iya, nggak pernah. Oke, nggak pernah ya. Kita menuju... Kalau tegur sapa ya, kalau misalkan pulang pergi sekolah kan tegur sapa pernah. Iya. Oke. Kita menuju ke Sakatatal dan juga Mbak Titin. Mbak Titin, apakah memang akan ada rencana dari tim kuasa hukum Sakatatal untuk meminta Peggy Setiawan dihadirkan sebagai saksi di sidang PK? Jadi gini Mbak, kalau awalnya Polda Jabar meyakini kalau Peggy itu otak pelakunya, sementara hasil dari prapitnya ternyata dibebaskan, berarti kan ada yang salah Mbak dari putusan terdahulu, dari BAP yang dibuat terdahulu. Karena yang terdahulu disebutkan Peggy yang mana, tapi kan keyakinan Polda Jabar Peggy yang sekarang dibebaskan. Tentu saja ada keterkaitan. Kalau Peggy yang sekarang aja salah tangkap, bagaimana dengan yang 8 terpidana terdahulu? Karena kan waktu itu Polda begitu meyakini inilah otak pelakunya. Ternyata dibebaskan. Berarti BAP yang terdahulu, putusan yang terdahulu itu memang salah besar. Itu Mbak. Oke, dengan adanya keterkaitan ini artinya apakah ada upaya tim kuasa hukum Mbak Titin dan juga teman-teman untuk memanggil atau menghadirkan Peggy ke persidangan? Belum terjawab tadi. Sangat keterkaitan karena apabila dari hasil prapit itu dibebaskan, berarti memang DPO yang dulu disebutkan dan rangkaian peristiwa yang disebutkan dalam BAP pelapor itu memang BAP yang rekayasa. Ya, Mbak Titin belum terjawab. Maksud saya ada upaya nggak dengan keterkaitan itu? Ada upaya nggak dari tim kuasa hukum Sakatatal, Mbak Titin dan juga teman-teman untuk menghadirkan Peggy ke persidangan? Ada upaya Mbak, ada upaya karena kita juga tetap membutuhkan putusan dari prapit itu Mbak. Kan kita harus menyatakan kepada kuasa hukum, kepada Peggy
dan apabila diperlukan memang Peggy akan dihadirkan karena apa yang dialami Peggy walaupun tidak sedramatisir yang dialami Saka Tatal, berarti walaupun mohon maaf sudah viral juga Peggy pernah juga mengalami penyiksaan seperti yang disampaikan Peggy, pernah dipukul gitu, pernah dimasukin kresek, berarti kan apalagi dulu Saka Tatal. Jadi kita juga akan mengharapkan Peggy bisa hadir di persidangan. Nanti saya komunikasi dengan tim, Mbak. Baik, Pak Arianto, bagaimana ketika tim kuasa hukum dari Saka Tatal ingin menghadirkan Peggy? Apakah ada relevansinya di situ? Apakah ada hubungannya? Bisa jadi ini berulang. Peggy aja bisa salah tangkap. Terus dikatakan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal, ya Saka Tatal dan terpidana lainnya juga bisa aja salah tangkap. Ini seperti apa, Pak Arianto? Ya, prinsip saya ya, makin banyak saksi yang dibawa untuk PK itu makin bagus, karena daripada kesaksian-kesaksian maupun sanggahan-sanggahan itu hanya ngomong di berita ini tetapi tidak dipertimbangkan oleh hakim. Makanya ini apa yang disampaikan kejanggalan-kejanggalan sini, proses penampakan Peggy itu untuk menggambarkan bagaimana dulu yang seperti dulu mesti seperti ini. Bagus itu, masukkan aja ke apa-apa. Bagi saya tuh lebih senang karena apa? Jangan sampai nanti kemudian apabila nanti PK-nya nggak diterima, kemudian nanti masih ribut lagi katanya ini hakimnya tidak mempertimbangkan kesaksian atau bukti dan sebagainya. Jadi kalau kesaksian Peggy itu ya pasti ada relevansinya kan. Peggy kan bagian daripada DPO yang dulu dikejar oleh penyidik, tapi kemudian ternyata itu salah tangkap kan gitu. Nah sekarang ini yang salah tangkap ini kemudian dibebaskan oleh hakim pra peradilan. Nah kalau itu didengar oleh Pak Hakim yang di Mahkamah Mahkamah Agung sana yang meriksa PK itu kan bisa memberikan gambaran gitu. Oh ya beginilah kira-kira bukti-bukti yang dulu itu nggak sempat dilihat di dalam peradilan yang dulu atau dulu sudah ada tapi tidak dibahas dan sebagainya, itu akan menjadikan pertimbangan hakim. Jadi intinya gitu Pak, saya sangat mengharapkan ya apa-apa bukti-bukti yang selama ini diteriakkan bahwa ini tidak adil disampaikan, bahwa menjadi novum di PK supaya hakim bisa mengkoreksi. Apakah dulu itu memang betul-betul penanganan sesat? Apakah dulu itu polisi yang merekayasa kasus ini, merekayasa jaksa, merekayasa hakim supaya ini bisa ada tersangka yang sebetulnya bukan pelakunya? Itu bisa terbukti nanti hanya di PK itu gitu. Bukan dicari tim pencari fakta. Kalau saya itu. Saya kira yakin itu. Peggy mesti ada korelasinya untuk di novum. Ajukan aja ke sana supaya hakim nanti bisa lihat terang benderang apa yang terjadi gitu. Oke, Pak Mudah-mudahan Arianto. ini kasus ini sudah cepat kelihatan siapa yang salah gitu. Ya, Peggy ada Apakah ini relevansinya hakim yang soal sesat kasus ini. atau Tapi begini jaksa Pak yang nggak Arianto. benar, apa polisinya yang brengsek gitu. Oke, mungkin menggunakan kalimat yang ini ya Pak ya, agak ini ya, agak halus sedikit ya Pak ya. Tapi begini Pak Arianto, kalau misalnya memang peninjauan kembali. Kayak saya gitulah, saya Ya. bukannya menghina enggak. Tapi kan tuduhan sesat itu kan lebih melebihi daripada penghinaan pengadilan. Maka saya hanya mengquote saja daripada orang-orang yang menyampaikan itu. Inilah yang ingin saya cari, apakah tuduhan-tuduhan itu benar apa tidak. Nanti akan dibuktikan di PK. Itu loh, itu dari dulu saya semangatnya cuma gitu aja. Oke, tapi Marilah menurut kita Pak lihat di PK Arianto, ini. Pak Arianto, maaf Dan saya majukan potong sebentar. PK sebanyak-banyaknya apa? Novum sebanyak-banyaknya. Ya Pak Arianto, artinya dengan kasus ini misalnya kemarin Peggy bebas, terus kemudian ada PK yang diajukan oleh beberapa pihak. Artinya menurut Pak Arianto ini perlu dilakukan penyidikan ulang dari awal nggak sih Pak? Kalau PK-nya diterima, berarti kan penyidikan yang dulu itu kan nggak benar. Penyidikan yang dulu saya nilai 100 itu. Kalau besok ternyata diterima PK-nya bahwa ini nggak sah, sehingga yang dulu dibatalkan, otomatis polisi harus melakukan penyidikan ulang gitu. Oke. Tetapi kalau untuk pembebasan Peggy ini tidak berarti polisi tidak boleh meneruskan Peggy ini, tapi menunggu putusan PK ini. Kalau PK ini mengabulkan berarti stop. Tetapi kalau PK ini menolak, pasti polisi bisa melakukan penyidikan lagi pada Peggy ini karena aturannya tidak ada aturan yang melarang untuk itu. Apa perjalanan hukumnya kira-kira begitu Bu itu. Saya menerangkan ini dengan bahasa yang vulgar ya Bu ya. Maksudnya supaya rakyat yang nggak tahu hukum pun bisa tahu oh ginilah duduk perkalanya gitu. Supaya mereka tidak terbuai dengan kalimat-kalimat yang ini tapi sebetulnya itu menyesatkan. Saya hanya ngomong apa adanya dan inilah yang terjadi di lapangan dan menurut hukum penyelesaiannya harus lewat ini menurut saya. Alhamdulillah sekarang dilaksanakan, pra peradilan dilakukan, PK diajukan, saksi-saksi dimasukkan di dalam PK. Bagus itu.
Baik, terima kasih Pak Arianto telah berdialog bersama kami. Kemudian sebelumnya ada Peggy Setiawan dan Mbak Sugianti, Saka Tatal dan Mbak Titin. Kita akan melihat ya bagaimana jalannya PK yang diajukan oleh Saka Tatal pada hari Rabu 24 Juli.